Halo Sobat Noba, TTTH Dunia Seribu Besar episode 115 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan Mu Yingying mengalami serangan berat setelah keluar dari kolam Kaisar Xuanling, hingga keduanya terluka parah. Mu Feng berusaha menolong Mu Yingying, sementara Xiaoyan hampir kehilangan kekuatan totalnya. Di ruang bawah tanah, dia bertemu sosok misterius dengan kekuatan mengerikan. Tetapi Zulau datang tepat waktu untuk melindunginya. Konflik semakin memanas ketika Zulau menuntut pertanggungjawaban keluarga kerajaan Xuanling atas penderitaan muridnya. Yemu mencoba menyangkal, namun kehadiran Raja Xuanling sendiri menegangkan situasi. Meski Zulau marah, Xiaoyan memilih meredam perselisihan demi menghindari bahaya yang lebih besar bagi pavilion Fengxiang. Akhirnya, pertarungan besar tidak terjadi, tetapi benih permusuhan dengan keluarga kerajaan Xuanling semakin dalam. Sebagai kompensasi, Zulau meminta tiket lelang besar Xuanling, lalu membawa Xiaoyan, Mu Yingying, dan Mu Feng pergi untuk memulihkan diri. Xiaoyan bersama rombongannya meninggalkan ruang bawah tanah dan menuju sebuah penginapan. Setelah mendapatkan kamar, mereka pun menetap di sana. Xiaoyan berdiri dengan tenang di samping, menatap Zulau dengan penuh kekhawatiran. Bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Xiaoyan. Zulau menoleh sebelum menjawab. Tidak masalah, dia hanya terlalu banyak menguras kekuatan. Saat ini dia perlu beristirahat dengan baik. Kau pun sebaiknya segera beristirahat. Mendengar hal itu, hati Xiaoyan sedikit tenang. Guru, terima kasih banyak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia pun meninggalkan kamar tempat Mu Yingying beristirahat, lalu kembali ke kamarnya sendiri. Baginya, selama Zulau berada di sisi, dia dapat merasa tenang. Lagi pula, luka yang ia derita kali ini cukup parah, sehingga dia memang harus segera memulihkan diri. Zulau berdiri seorang diri sambil menghela nafas pelan. Kalian berdua benar-benar membuatku tidak tenang. Xiaoyan seorang saja sudah cukup menyulitkan. Sekarang muncul lagi Mu Yingying. Matanya sedikit menyipit, seakan merasakan sesuatu yang aneh. Namun, mengapa pada tubuh Mu Yingying terdapat sedikit aura Yanzi? Apakah ini hanya ilusi belaka? Sambil bergumam, Zulau perlahan meninggalkan ruangan, hingga yang tersisa hanya Mu Yingying yang berbaring tenang di atas ranjang. Tiba-tiba, kelopak mata Mu Yingying bergetar hebat, bibirnya bergerak lirih. Xiaoyan. Namun tak lama, dia kembali tenggelam dalam ketenangan. Di kedalaman istana kerajaan Xuanling, terdapat halaman megah dengan deretan tangga batu menjulang ratusan anak tangga. Dari bawah hingga ke atas, berdiri satu demi satu istana megah yang menyusun kompleks kerajaan tersebut. Di salah satu ruang rahasia yang luas dan agung, sejumlah tokoh penting telah berkumpul. Ruangan ini jelas dirancang khusus untuk pertemuan. Meja panjang berbentuk lurus ditempatkan di tengah, dengan kursi utama di kedua sisi untuk memudahkan pembicaraan. Di kursi kedua dari sisi kiri duduk Yemu, orang yang sebelumnya pernah ditemui Zulau. Dia tampak sangat menghormati lelaki tua yang duduk di kursi utama di sebelahnya. Namun, tatapannya juga penuh dengan ketidakpuasan yang diarahkan pada sosok di kursi utama sisi kanan, yakni Raja Xuanling. Orang tua berambut dan berjanggut putih dengan wajah penuh keriput itu bukanlah orang biasa. Dialah penguasa legiun pemakan naga saat ini, Qin Tian, yang dijuluki sebagai raja tak tergoyahkan. Selama berabad-abad dia memimpin pasukan tersebut, dan kekuatannya bahkan setara dengan Zulau. Sudah sejak ratusan tahun lalu dia menapaki tahap Dodi bintang 9, dan hingga kini kekuatannya semakin menakutkan. Qin Tian membuka suara, tatapannya terarah pada Yemu. Yemu, katakanlah, engkaulah yang mengusulkan untuk mengadakan rapat aula sesembahan kali ini. Masalah besar apa yang terjadi? Yemo berdiri, wajahnya penuh hormat, melapor. Tuan Komandan, alasan utama aku mengajukan rapat ini adalah untuk menuntut Raja Xuanling. Kata-kata itu sontak membuat semua orang terkejut. Tatapan mereka melebar, nyaris tak percaya. Raja Xuanling memang bukan penguasa mutlak, namun dia tetaplah salah satu pilar kekuatan tertinggi dalam keluarga kekaisaran. Menuntutnya di depan umum jelas merupakan pukulan besar terhadap martabatnya. Raja Xuanling segera menahan amarah. Dengan suara dalam dia membalas, Yemu, jangan asal bicara. Yemu hanya mendengus dingin sebelum melanjutkan. Sekarang kita sedang berada di ambang perseteruan dengan klan Medusa.
Mana mungkin kita menimbulkan masalah baru. 3 orang dari pavilion Fengxiang masuk ke kolam kekaisaran Xuanling, dan 2 di antaranya mengalami keadaan yang aneh. Apakah Raja Xuanling benar-benar tidak mengetahui penyebabnya? Raja Xuanling membalas dengan dingin. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Belum sempat perdebatan berlanjut, sebuah sosok berjubah hitam di ruang rapat tiba-tiba gemetar hebat. Jika Xiaoyan berada di sana, dia pasti segera mengenali sosok itu sebagai orang yang pernah menyerang mereka sebelumnya. Qin Tian menepuk meja dengan suara berat. Cukup, Raja Xuanling, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Raja Xuanling menundukkan kepala, wajahnya penuh keraguan. Paman Qin, hal ini, Qin Tian langsung membentak. Katakan dengan jujur. Akhirnya, Raja Xuanling tidak dapat lagi menutupi kebenaran. Paman Qin, orang yang kuutus adalah Xuanmu. Tatapan Qin Tian segera beralih ke sosok berjubah hitam itu. Xuanmu, jelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Dengan suara bergetar, sosok itu menjawab ketakutan. Tuan Komandan, aku sebenarnya murid-murid pavilion Fengxiang yang masuk ke kolam Xuanling adalah 3 peraih peringkat tertinggi dalam ajang perebutan poin. Bahkan yang pertama telah membunuh kaisar hantu kembar. Karena itu, dia buru-buru menambahkan, semua ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Raja Xuanling. Qin Tian menghela nafas panjang. Xuanling, aku memahami sifatmu. Tetapi ingatlah, jika kau tidak sanggup menahan diri dalam perkara kecil, engkau akan merusak rencana besar. Raja Xuanling segera memberi hormat, nadanya penuh syukur. Keponakan akan selalu mengingat ajaran paman. Qin Tian mengangguk perlahan. Baiklah, untuk saat ini, masalah ini kita hentikan. Jangan ada lagi perselisihan dengan pavilion Fengxiang. Segala sesuatu akan kita bicarakan setelah urusan dengan suku Medusa selesai. Namun Raja Xuanling kembali membuka suara dengan senyum samar. Paman, sejak kita sudah mengadakan rapat besar, ada satu permintaan yang hendak ku sampaikan. Qin Tian menatapnya. Katakan. Raja Xuanling menunduk hormat, lalu menyampaikan permohonannya. Mohon agar paman memimpin pasukan legiun pemakan naga bersamaku menuju ke dalam wilayah terlarang klan Medusa untuk menangkap hidup-hidup Ratu Medusa. Qin Tian terdiam sejenak, lalu mengatakan, menangkap Medusa? Apakah engkau tidak berpikir bahwa tindakan itu akan memicu amarah seluruh suku mereka? Raja Xuanling menjawab dengan penuh keyakinan. Paman keliru. Dalam suku Medusa, satu-satunya yang memiliki garis keturunan tertinggi hanyalah Medusa sendiri. Jika kita berhasil menangkapnya, maka dengan darahnya kita dapat menekan sebagian besar kekuatan suku tersebut. Pada akhirnya, menghancurkan mereka hanyalah persoalan waktu. Qin Tian menimbang-nimbang sejenak, lalu mengalihkan pandangan kepada para peserta rapat lainnya. Bagaimana pendapat kalian? 10 orang yang tersisa segera memberikan suara. 8 orang langsung mengangkat tangan setuju. Sedangkan 2 sisanya tetap diam. Salah satunya adalah Yemo. Dengan wajah serius, Yemo bangkit. Aku tidak setuju. Medusa pasti dijaga dengan lapisan pertahanan terkuat. Jika seluruh pasukan legiun memakan naga dikerahkan, maka kita akan benar-benar terlibat perang habis-habisan dengan suku Medusa. Dan korban terbesar selalu adalah rakyat jelata. Qin Tian menatapnya dengan tatapan dalam. Yemo, engkau terlalu berhati lembut. Namun ingatlah, dalam dunia ini selalu ada yang harus dikorbankan demi tujuan besar. Kita telah berhadapan dengan suku Medusa terlalu lama. Sudah saatnya mengambil keputusan akhir. Keputusan pun ditetapkan. Qin Tian berdiri perlahan, suaranya penuh wibawa. Rapat selesai. Setelah pelelangan usai, kita segera berangkat. Persiapkan diri kalian. Operasi ini bersifat rahasia. Dengan sandi, perburuan ular. Setelah berkata demikian, Qin Tian melangkah keluar dari ruang rapat, meninggalkan semua orang dengan keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Para tokoh lainnya pun mengikuti dan berangsur meninggalkan tempat itu. Raja Xuanling berjalan menghampiri Yemo dan rekannya, lalu menoleh kepada keduanya sebelum mengatakan, setelah pelelangan berakhir, maka saatnya melaksanakan rencana memburu ular. Semoga kalian berdua dapat menyampingkan dendam lama, bersatu demi tujuan bersama. Usai berkata demikian, Raja Xuanling pun berbalik pergi. Yemo menggeleng perlahan, heran mengapa Qin Tian yang biasanya tidak pernah menyukai Raja Xuanling, kali ini justru menyetujui tindakannya. Namun dia tidak ingin berpikir terlalu jauh, lalu berbalik dan melangkah keluar. Sementara itu, Xiaoyan bersama beberapa rekannya beristirahat di sebuah penginapan di kota Xuanling, menanti pelelangan besar yang akan tiba 10 hari mendatang. Benua Dodi adalah sebuah daratan agung yang terbagi ke dalam 4 wilayah besar. Di utara terdapat benua Tianxing, di
Di selatan terbentang benua Hauhai, di barat berdiri benua Suanling, dan di timur menjulang benua Doyun. Benua Doyun adalah tanah yang dipenuhi kekayaan spiritual dan energi kaisar yang padat. Di sanalah para tokoh besar lahir, dan di sanalah pula 8 klan kuno berdiri tegak. Konon, 8 klan kuno berasal dari dunia yang lebih rendah bernama benua Doki. Pada awalnya, setiap klan hanya terdiri dari segelintir orang. Namun berkat bakat luar biasa, mereka berhasil menegakkan nama di benua Doyun hingga berkembang menjadi klan agung seperti sekarang. Entah sejauh mana kebenaran kisah itu, sulit dipastikan. 8 klan tersebut adalah klan Xiao, klan Gu, klan Hun, klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Ling, dan klan Lei. Namun meskipun disebut 8 klan, kenyataannya inti benua Doyun kini hanya didominasi oleh 7 klan. Klan Xiao tidak pernah menegakkan pengaruhnya di sini, dan penyebabnya hingga kini masih menjadi misteri. Di jantung benua Doyun terdapat kediaman klan Gu. Klan ini menempati sebuah pegunungan raksasa yang terbagi menjadi 7 puncak agung. Masing-masing puncak dikuasai oleh faksi berbeda, membentuk 7 aliran yang saling bersaing. Puncak-puncak itu dikenal luas sebagai puncak pencipta dewa. Orang luar percaya bahwa siapapun yang tinggal di sana berkesempatan mencapai tingkat dosian. Namun yang jarang diketahui, setiap puncak benar-benar dijaga oleh seorang dosian sejati. Hal inilah yang membuat klan Gu disegani, sebab di benua Doyun, keberadaan dosian adalah sosok langka yang memiliki bobot luar biasa. Di salah satu puncak itu, tampak seorang gadis berparas anggun melangkah keluar dari halaman kediamannya. Meski mengenakan pakaian sederhana, kecantikannya tetap tidak dapat tersembunyikan. Rambut panjangnya terurai seperti sutra, berkilau diterpa angin, sementara bulu matanya yang lentik menambah kesan elegan. Di balik kecantikan itu, sepasang mata jernihnya berkilau lembut. Namun samar terlihat percikan api berwarna emas yang berdenyut dalam. Wanita itu bukan lain adalah Sun Er, sosok yang selalu dirindukan Xiaoyan. Sejak Sun Er dan Gu Yuan kembali ke pusat klan Gu, 7 puncak ini hanya dikelola oleh 1 orang. Namun, orang itu kemudian menghilang secara misterius. Demi menstabilkan keadaan, ke-7 dosian dari tiap puncak akhirnya turun tangan memimpin langsung. Anehnya lagi, pemimpin besar klan serta para tetua senior seolah menghilang, meninggalkan hanya sedikit orang yang tahu kebenaran bahwa mereka tengah mencari sesuatu yang amat rahasia. Maka kini, kepengurusan klan Gu sepenuhnya berada di tangan 7 dosian tersebut. Di halaman hijau itu, seorang lelaki tua tengah berbaring santai di atas rerumputan. Pakaian putihnya sederhana, rambut hitam putihnya terurai, sementara matanya terpejam seakan tertidur. Meski tubuhnya tidak mengeluarkan aura apapun, kehadirannya membuat suasana sekitar terasa menekan dan mencekam. Sun Er melangkah mendekat, lalu menunduk hormat. "Guru." Tanpa membuka mata, lelaki tua itu bergumam, "Apakah kau berhasil?" Sun Er mengangguk pelan. "Ya guru, aku berhasil." Lelaki tua itu menghela nafas ringan, matanya masih terpejam. "Seperti yang sudah kuduga, dengan bakatmu, hanya dalam beberapa bulan, kau mampu sepenuhnya menguasai api surgawi pembakaran Kaisar Emas." Matanya kemudian terbuka, memandang Sun Er penuh wibawa. "Sekarang, kau seharusnya sudah menembus tingkat Dodi bintang 5 kan?" Sun Er menjawab dengan penuh hormat. "Benar guru, saat ini aku telah berada di tingkat menengah Dodi bintang 5. Sejak kecil, Sun Er memang ditanamkan api surgawi warisan klan Gu tersebut. Namun ketika dia tiba di pusat benua Doyun, dia baru menyadari bahwa kekuatan itu tidak sepenuhnya sempurna, seolah masih kekurangan sesuatu. Beruntunglah gurunya berhasil membantu menyempurnakan penyerapan api surgawi tersebut, ditambah ramuan dan obat mujarab, sehingga kekuatannya berkembang pesat. Lelaki tua itu kembali berkata, "Api surgawi yang kau miliki menyimpan kekuatan luar biasa. Namun selama di benua Doki, potensinya terhalang. Baru disinilah kekuatannya dapat terbangkitkan. Dengan kekuatanmu kini, kau sudah memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan 6 faksi lainnya. Ingatlah, api surgawi itu adalah pusaka agung klan ini. Mereka akan melakukan segala cara untuk merebutnya darimu." Mendengar itu, Sun Er menunduk. Ada keraguan yang tersirat dalam suaranya. "Guru, sebenarnya aku..." Lelaki tua itu menatapnya, menyadari ada hal yang Sun Er enggan ungkapkan. "Ada apa?" Dengan tatapan penuh harap, Sun Er menjawab, "Guru, tidakkah kamu pernah berjanji? Setelah aku menembus Dodi bintang 5, aku akan diberikan sedikit waktu untuk beristirahat." Lelaki tua itu terdiam sejenak,
kemudian tersenyum tipis. Anak ini, baiklah, itu bisa dipertimbangkan. Namun kau harus tahu, selama kau berada di dalam klan, aku bisa menjagamu. 6 faksi lain pun tak berani bertindak gegabah. Tetapi jika kau keluar dari sini, keadaan akan jauh berbeda. Di luar sana, kekuatanmu masih terlalu lemah untuk menghadapi ancaman yang menanti. Sun Er menunduk penuh hormat, namun tatapan matanya bersinar dengan keteguhan. Aku mengerti niat baik guru. Hanya saja, selama suamiku masih berada di luar sana, bagaimana mungkin aku bisa tenang dalam kultivasi? Lelaki tua itu menyipitkan mata, memandang jauh ke cakrawala. Suamimu itu dari klan Xiao, bukan begitu? Tatapan mata keemasan Sun Er tiba-tiba dipenuhi keterkejutan yang mendalam. Sejak kedatangannya ke benua asing ini, meskipun dia tidak mengetahui secara pasti alasan di baliknya, dia perlahan menyadari melalui ucapan orang-orang di sekelilingnya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan klan Xiao seolah merupakan sebuah tabu. Seakan merasakan kegelisahan muridnya, sang lelaki tua di hadapannya berbicara. Jangan cemas, di sini hanya ada kau dan aku, tidak ada orang lain. Apakah kau merasa heran? Mengapa di benua Doyun yang dahulu dikenal dengan keberadaan 8 klan kuno, kini hanya tersisa 7? Mendengar itu, Sun Er segera menegakkan tubuhnya. Rona kebahagiaan muncul pada wajahnya. Dia memahami bahwa gurunya ternyata mengetahui rahasia besar ini. Rahasia yang selama ini ingin dia ketahui. Benar guru, Sun Er masih menyimpan banyak pertanyaan. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sangat serius. Dengarkan baik-baik, hal ini hanya dapat aku ungkapkan satu kali. Seiring dengan kata-katanya, aura menakutkan menyebar dari tubuhnya, membentuk ruang terpisah yang menutupi area di sekitar mereka. Lelaki tua itu perlahan melanjutkan penjelasannya. Konon, benua Dodi terbagi menjadi 4 wilayah besar. Doyun di timur, Xuanling di barat, Hauhai di selatan, dan Tianxing di utara. 8 klan kuno berdiri di Doyun, menjadi pilar utama yang menopang wilayah ini. Kau pasti telah mengetahui sedikit tentang asal-usul mereka. Para leluhur pendiri 8 klan kuno sejatinya adalah para pahlawan yang berasal dari benua Doki. Mereka menembus batas Dodi, melampaui belenggu dunia, lalu tiba di benua Doyun, di mana mereka mendirikan kejayaan 8 klan kuno. Namun, bahkan di antara 8 klan kuno itu, terdapat perbedaan kekuatan. Urutan ketiga adalah klan Gu. Urutan kedua adalah klan Hun, sedangkan yang menduduki posisi pertama adalah klan Xiao. Kata-katanya membuat Sun Er terperangah. Bibirnya bergetar ketika akhirnya dia bersuara. Klan Xiao berada di peringkat pertama. Lelaki tua itu mengangguk. Nada suaranya dipenuhi rasa hormat. Benar, karena di dalam klan Xiao pernah lahir seorang puncak terkuat dengan tingkat dewa. Sun Er terdiam, hatinya bergetar hebat. Di benua Dodi, seorang Dosian sudah dianggap sebagai tamu agung. Maka seorang dewa, keberadaannya bahkan jauh melampaui pemahaman mereka. Tetua itu kembali bergumam dengan suara rendah. Namun jangan terlalu banyak berharap. Sejauh yang aku ketahui, saat ini benua Dodi tidak memiliki dewa. Mungkin hanya di pusat 7 dunia saja, sosok seperti itu bisa ditemukan. Sun Er bergumam, pusat 7 dunia. Lelaki tua itu pun menjelaskan. 7 dunia terdiri dari 7 wilayah agung, dunia iblis, dunia siluman, dunia hantu, dunia dewa, dunia Buddha, dunia neraka, serta dunia manusia. Ketujuhnya disebut sebagai pusat 7 dunia, tempat berkumpulnya para penguasa puncak dari setiap dimensi. Tetua itu tersenyum tipis, lalu mengembalikan percakapan pada inti permasalahan. Cukup tentang hal itu, mari kembali ke pokok persoalan. Ada alasan mengapa nama klan Xiao di benua Dodi selalu dihindari. Dahulu, karena kelahiran seorang dewa dalam klan Xiao, mereka memperoleh kualifikasi untuk memasuki pusat dunia manusia. Namun entah apa yang terjadi, klan Xiao justru menjadi sasaran pembantaian bersama oleh kekuatan gabungan 7 dunia. Mereka akhirnya musnah. Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil anggota klan Xiao yang selamat. Akan tetapi, mereka terus diburu oleh kekuatan dari pusat dunia manusia. Hingga kini, tidak seorang pun mengetahui dengan jelas di mana mereka berada. Jika ada yang tertangkap oleh pasukan penegak hukum dari 7 dunia, maka mereka pasti tidak akan selamat. Karena syarat paling rendah untuk memasuki pusat 7 dunia hanyalah mencapai tingkat dewa. Mendengar itu, wajah Sun Er memucat. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia sadar betapa besar bahaya yang mengintai. Jika leluhurnya saja diburu sampai musnah, maka setiap keturunan klan Xiao pun terancam oleh takdir yang sama.
Hatinya tiba-tiba diliputi rasa takut mendalam. Kakak Xiaoyan, kamu tidak boleh mengalami sesuatu yang buruk. Tetua itu tersenyum tipis, berusaha meredakan kegelisahan muridnya. Tenanglah, kekasih kecilmu itu memang berasal dari klan Xiao. Tetapi saat ini orang-orang dari pusat dunia manusia sibuk dengan perebutan di antara 7 dunia. Mereka tidak akan sempat mengurusi dirinya. Sun Er menarik nafas dalam, lalu menatap sang guru dengan penuh kesungguhan. Guru, apakah benar nama klan Xiao tidak boleh disebutkan di benua Doyun ini? Lelaki tua itu mengangguk. Benar, benua Dodi adalah dunia tingkat atas, berada di bawah pengawasan para puncak dari pusat dunia manusia. Oleh karena itu, menyebut nama klan Xiao secara terbuka sama saja dengan menantang larangan. Ingatlah hal ini baik-baik. Sun Er menundukkan kepala, matanya berkilau, sebelum dia mengangkat pandangan menatap jauh ke arah ruang hampa. Tidak kusangka, klan Xiao yang menjadi asal-usul kakak Xiaoyan menyimpan rahasia sebesar ini. Tetua itu hanya dapat menghela nafas, sedikit berkelekar untuk menutupi kegelisahannya. Aku benar-benar heran bagaimana bocah dari klan Xiao itu mampu merebut hati muridku. Sun Er segera memprotes dengan wajah memerah. Guru, jangan menggodaku lagi. Namun senyum tipis segera terlukis di wajahnya sebelum kembali menegaskan niatnya. Guru, Sun Er harus pergi. Aku harus menemukan kakak Xiaoyan. Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu tersenyum penuh makna. Engkau benar-benar keras kepala, tapi aku menyukai itu. Ingatlah, kemanapun kau pergi, kau tetap muridku. Murid dari Sang Tiandi yang tiada duanya. Dia lalu memanggil dengan suara dalam. King Er, keluarlah, lindungi dia. Jika dia celaka, maka jangan harap kau bisa kembali hidup-hidup. Ruang di sekeliling mereka bergetar sebelum sesosok wanita berbalut cahaya hijau muncul dan membungkuk dengan penuh hormat. Baik guru. Sun Er tersenyum bahagia dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Dia tahu kekuatan wanita ini sebanding dengan seorang Dodi bintang 9, pengawal yang luar biasa. Hatinya kini dipenuhi kegembiraan karena perjalanannya untuk menemukan Xiaoyan akhirnya dapat dimulai. Kakak Xiaoyan, dimanapun engkau berada, tunggulah aku. Namun sebelum langkahnya benar-benar dimulai, suara panik menggema dari kejauhan. Yang mulia Tiandi, Nona Sun Er, sesuatu yang buruk terjadi. Utusan dari kuil ibadah telah datang dan mereka secara khusus ingin bertemu Sun Er. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.